mahasiswa Universitas Bengkulu yang sedang menjalankan kegiatan kuliah kerja nyata secara mandiri atau KKN mandiri periode 91 di kediaman masing-masing. Nah, Mbak mengambil satu program kerja yaitu pembelajaran matematika secara daring dengan adik-adik sekalian sebagai sasaran Mbak, yaitu para pelajar yang terdampak COVID-19. Mohon bantuannya ya adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bilangan, terkhususnya adalah bilangan bulat. Nah, udah ada yang tahu belum apa itu bilangan bulat? Jadi, untuk mengetahuinya, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Misalnya mempunyai garis bilangan seperti berikut. Di sini bilangan 0, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Di sini positif 1, 2, dan 3. Nah, jadi bilangan bulat itu dia akan memiliki bilangan positif, bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi bilangan bulat itu dia mempunyai 3 bilangan ini ya, adik-adik. Nah, dari sini apakah kalian sudah tahu apa itu bilangan bulat? Jika belum tahu, maka kalian lihat lagi ya PowerPoint berikut ini. Sudah tahu kan apa itu bilangan bulat? Nah, jika sudah tahu, kita akan mencoba untuk membandingkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, tadi kan kita punya garis bilangan. Nah, di sini 0, di sini bilangan positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di sini adalah negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, serta seterusnya. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat, bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat ini, kita akan melihat apakah bilangan bulat itu lebih besar dari yang lain atau lebih kecil dari yang lain atau sama dengan. Contohnya bagaimana? Nih, contohnya seperti ini. Contoh, Mbak punya bilangan 570 dan bilangan 165. Nah, untuk membandingkan bilangan ini, kan bilangan ini mempunyai sama-sama ada 3 angka, yaitu yang pertama adalah angka 5, angka 7, dan 0. Yang kedua adalah angka 1, 6, dan 5. Kita lihat dulu angka yang paling awal, yaitu 5 dan 1. Kita ambil angka 5 dan angka 1. Nah, kita lihat di garis bilangan tadi. 4, 5, dan 1. Nah, dia ini semakin ke kanan, maka bilangannya semakin besar. Jadi, 5 ini lebih besar dari 1. Jadi, 5 lebih besar dari 1. Nah, dari sini saja sudah kelihatan ya adik-adik jika 570 itu lebih besar dari 165 karena 500 lebih besar dari 100. Jadi 570 lebih besar dari 165. Nah, sudah tahu ya adik-adik
Ini contoh yang pertama. Bagaimana dengan bilangan yang negatif? Nah, kita buat contoh. Contohnya, negatif 950 dan negatif 235. Kita sudah punya dua angka kan? Ada negatif 950 dan negatif 235. Ini juga sama-sama mempunyai 3 komponen angka, yaitu 9, 5, dan 0. Yang satunya 2, 3, dan 5. Nah, kita lihat di garis bilangan tadi. Ini kan ada minus 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Nah, pada bilangan negatif, maka dia semakin ke kiri, dia akan semakin kecil. Dan semakin ke kanan, akan semakin besar. Minus 1 letaknya lebih kanan dibandingkan minus 9. Minus 9 dan minus 2 ya adik-adik, maaf. Nah, minus 2, lihat ya, minus 2 ini letaknya lebih kanan dibandingkan minus 9. Jadi, minus 9 lebih kecil dari minus 2. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa minus 950 ini lebih kecil dari minus 235. Jadi, minus 920 lebih kecil dari minus 235. Sudah paham kan adik-adik untuk membandingkan bilangan bulat? Nah, jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Apa sih materi berikutnya? Jadi, materi berikutnya itu adalah operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Nah, untuk operasi bilangan bulat ini kita ada 4 macam ya. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan yang kedua, kita langsung saja ya masuk kedua-duanya. Yang kedua ada pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini dia mempunyai dua sifat. Yang pertama ada sifat komunitatif. Yang pertama sifat komunitatif. Yang kedua asosiatif. Nah, sudah tahu kan dia punya dua sifat, yaitu komunitatif dan asosiatif. Untuk yang komunitatif ini seperti ini ya adik-adik. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi ada bilangan bulat A dan bilangan bulat B. Nah, ketika bilangan bulat A ditambah dengan bilangan bulat B, itu akan sama saja hasilnya dengan bilangan bulat B ditambah dengan bilangan bulat A. Nah, untuk yang asosiatif bentuknya seperti ini. Tambah B ditambah C sama dengan Nah, untuk yang asosiatif tadi bentuknya seperti ini ya, adik-adik. Ada
A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Di mana yang di dalam kurung duluan ya yang diselesaikan. Jika sudah tahu, kalian akan mudah memasukin ke contoh. Misalnya seperti ini. Contoh yang pertama. Contohnya adalah 15 ditambah 12. 15 ditambah 12 adalah 15 tambah 12. 5 ditambah 2, 7. 1 ditambah 1, 2. Jadi 15 ditambah 12 adalah 27. Nah, sudah paham ya? Ini jika dimasukin ke sifat komunitatif akan menjadi 15 ditambah 12 itu sama dengan 12 ditambah 15. Hasilnya akan sama yaitu 27. Nah, untuk contoh yang kedua kita masuk ke yang pengurangan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada bilangan negatif 5 dikurang dengan negatif 2. Nah, ini bagaimana adik-adik? Di sini ada negatif 5. Di sini ada negatif 2. Nah, untuk yang seperti ini, kita bisa bikin garis bilangan. Contohnya, sini 0, sini 1, 2, 3, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nah, kita buat dulu negatif 5. Negatif 5 itu kita dari bilangan 0 ini ke negatif 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk yang negatif 2. Negatif 2 kita buat 1, 2. Nah, kan negatif 5 dikurang dengan negatif 2 sehingga yang 5 ini kita kurangin 2. Dikurangin 2 ya. Seperti ini. Ini dikurang ya sehingga sisanya ini. Kita hitung ya, sisanya ada 1, 2, 3. Nah, ini kan ada 3, tapi posisinya berada pada bilangan negatif, sehingga kita buatnya adalah negatif 3. Jadi, negatif 5 dikurang dengan negatif 2 adalah negatif 3. Sudah paham kan adik-adik? Nah, kalau sudah paham, kita akan memasukin ke operasi bilangan bulat yang selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah perkalian. Dan yang keempat adalah pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian ada 3 sifat. Sifat yang pertama adalah komunitatif. Yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua, sifat asosiatif. Yaitu A dikali B dikali A dikali C sama dengan A dikali B dikali C, dengan yang dalam kurung duluan yang kita kerjakan. Kemudian ada sifat distributif.
Untuk yang distributif kita punya sifat yang pertama A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang kedua, A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Sudah tahu kan 3 sifat ini? Selanjutnya kita akan memasukkan ke contoh. Contoh yang pertama. Perkalian. Contohnya seperti ini. Adalah 5 dikali 7 sama dengan titik-titik-titik. Kan kalian pasti sudah paham apa itu perkalian. Perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Jadi 5 dikali 7. Berarti 7-nya ditambah sebanyak 5 kali. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Sebanyak 5 kali ya adik-adik. Jadinya sama dengan 7 ditambah 7, 14. 7 ditambah 7, 14. Di mana 14 ditambah 14 adalah 28. 28 ditambah 7 hasilnya adalah 35. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7 tambah 7 adalah 35. Sehingga 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Nah, bagaimana untuk contoh yang pembagian? Kemudian kita masukin ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik-titik. Nah, untuk pembagian, kalian juga sudah tahu kan apa itu pembagian? Jadi pembagian adalah pengurangan secara berulang. Contohnya, kan 10 dibagi 2. Jadi, 10 dikurangi 2 secara berkali-kali sehingga menghasilkan 0. Nah, 10 dikurang 2 hasilnya 8. Kemudian 8 dikurang 2 hasilnya 6. 6 dikurang 2 hasilnya 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Karena sudah 0, kita hitung banyaknya angka 2 sebagai pengurang. Nih, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 10 dibagi 2 yaitu 5. Sudah paham ya adik-adik? Nah, jika sudah paham, hari ini kita selesaikan terlebih dahulu materinya. Akan kita lanjutin lagi ke pertemuan kedua. Jika sudah, kita lihat dulu kesimpulan pembelajaran hari ini. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Terima kasih atas partisipasinya di pertemuan pertama ini untuk belajar materi bilangan bulat. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua tentang bilangan pecahan. Nah, baca terlebih dahulu ya adik tentang bilangan pecahan di bukunya. Nah,
Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua minggu depan. Dadah!